Boleh euforia, siswa-siswi, tapi tidak boleh keterlaluan. Kalau ada danau, segera mengarahkan mobil listrik tersebut ke danau. Ya, pertama ketika kami di jalan, itu masih ada kendaraan di depan disebutnya line hogger. Ya, jadi membandel. Sirine sudah meraung, lampu strobo sudah menyala, klakson juga, dia masih di tengah. Ya, Biarkan kami yang menjadi korban. Jangan sampai dari masyarakat, karena itu satu kegagalan buat kami petugas pemadam kebakaran ketika di lokasi ada warga yang menjadi korban. Nah itu, setelah saya bicara sekitar 2 menit, tiba-tiba ambruk roboh. Itu logo, beda, rata semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Notif, ngobrol inspiratif Korpri Kabupaten Subang, solid berkualitas. Bersama saya Adam Al-Malik, Notif hadir tentunya untuk memberikan informasi-informasi penuh inovasi dan inspiratif. Kali ini bintang tamu atau narasumber yang sudah di Notif dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang. Dan langsung saja mari kita berkenalan dengan narasumber yang sudah hadir. Halo Pak, selamat bergabung di Notif. Boleh Bapak perkenalkan diri dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang sebagai apa dan tentunya sudah berapa lama Anda bergabung di Damkar Subang? baik, terima kasih Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Suparman. Saya bergabung di Pemadam Kebakaran kurang lebih sudah hampir mau 25 tahun, Pak. Sudah hampir 25 tahun. Ya, lumayan. Sudah cukup lama ya bertugas di Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang. Betul. Ini cita-cita atau memang sudah digariskan menjadi seorang damkar atau ceritanya awal Pak Doni menjadi seorang petugas damkar gimana Pak? Baik, jadi memang mungkin sudah digariskan. Saya harus jadi seorang petugas pemadam kebakaran. Ya memang di medio tahun 2000 ya. Tahun 2000 ada perekrutan. Akhirnya saya mencoba masuk. Ya dengan kualifikasi saya, dan memang pada saat itu Pemda belum ada terbentuk pasukan pemadam kebakaran begitu. Jadi memang secara tidak langsung ini memang sudah digariskan dan Pak Doni benar-benar menjalin dan menikmati profesi ini. Profesi. Yang menarik nih Pak Doni, akhir-akhir ini pemadam kebakaran atau damkar ini bisa dibilang lagi viral nih di kalangan masyarakat, betul ya? Betul Pak. Job desk-nya itu kan rata-rata damkar, pemadam kebakaran, pekerjaannya itulah memadamkan apabila memang terjadi kebakaran di suatu daerah atau wilayah. Tapi akhir-akhir ini bukan itu yang viral, justru dari damkarnya sendiri akhir-akhir ini job desk-nya bukan hanya memadamkan kebakaran, tapi lebih ke hal-hal yang di rumah ada ular, hubunginya damkar. Di rumah ada sarang tawon, hubunginya damkar. Dan yang paling fun fact ini salah satu fun fact yang pernah saya lihat tuh, ada seorang perempuan yang lagi ulang tahun, nggak ada yang merasakan, nggak ada yang turut merayakan ulang tahun, itu menghubungi pemadam kebakaran. Betul. Kemudian ada satu lagi, ada perempuan yang lagi sakit hati, patah hati, putus dengan pacarnya, tiba-tiba menghubungi pemadam kebakaran. Dan pemadam kebakaran terbuka untuk semua ya. Tanggapan Bapak nih melihat fenomena pemadam kebakaran yang akhir-akhir ini viral di masyarakat dengan job desk-nya yang sedikit bergeser dengan hal seperti itu. Apa nih dari Pak Doni? Baik, dari kami semasa itu masih bisa kami sikapi dan dengan tujuannya baik untuk menolong, apalagi dapat meringankan beban keluh kesah masyarakat, kami bisa dapat membantu. Ya, ada yang mungkin kami datang ke lokasi, atau bahkan ada yang masyarakat datang langsung ke kantor kami. Oh ada seperti itu? Ada. Banyak nih ya? Banyak yang datang langsung ke kantor kami. Jadi damkar secara terbuka lah ya Pak ya, betul. Menanggapi hal yang lagi viral ini justru positif ya. Positif dan silakan masyarakat kalau memang membutuhkan bantuan dari damkar ya, damkar sekali lagi sangat terbuka gitu untuk membantu masyarakat. Oke, Pak Doni, sudah
25 tahun ya? Betul. 25 tahun bergabung di Dinas Pemadam Kebakaran khususnya di Kabupaten Subang. Boleh cerita nggak Pak pengalaman selama Bapak bergabung? Ada hal menarik atau tantangan yang menurut Bapak ini sangat luar biasa? Pengalaman selama Bapak bergabung di Damkar Subang ini seperti apa nih Pak? Baik, mungkin lebih ke dulu ya. Dulu pada saat saya pertama bertugas, saya menerima, kebetulan saya itu hari ketiga bertugas, dan saya menerima telepon kebakaran di pasar Subang, pasar kota. Ya, ternyata sebuah rumah makan. Yang mana jujur kami belum mendapat pelatihan, Awal-awal bertugas. Awal bertugas belum mendapat pelatihan, dan dengan sarana prasarana yang seadanya, ya mobil sudah tua, kami mau tidak mau harus datang ke lokasi. Jujur sempat bingung juga apa yang akan saya lakukan. Tapi seiring kita datang di TKK, tempat kejadian kebakaran, kami lakukan apa yang kami bisa. Akhirnya saya gelar selang, menyambungkan. Ya karena unitnya sudah tua, banyak selang yang bocor-bocor. Tapi alhamdulillah dapat tertanggulangi, juga dibarengi dengan bantuan dari Lanut Surya Dharma. Itu sekitar tahun 2001. 2001. Jadi 2001. belum begitu hafal dengan medan, belum begitu hafal dengan Tupoksi saya. tupoksi Iya, betul. sebagai petugas. Betul. Tiba-tiba ada yang calling harus ada bertugas, ada kebakaran. Betul. Oke, balik lagi ke tupoksi atau job desk ini. Sebenarnya dari pemadam kebakaran itu sendiri tugasnya apa sih Pak sebenarnya yang palingnya, atau memang bisa membantu apa saja ini? Mungkin bisa dijelaskan Pak Ini akan betul-betul harus saya bedah, ya. Yaitu tugas dari pemadam kebakaran itu sebetulnya dua, ya. Pemadaman dan penyelamatan, ya. Yang artinya pemadaman sudah barang tentu memadamkan api yang tidak terkendali, api besar. Si jago merah. Si jago merah, ya. Dengan tagline kami, pantang pulang sebelum api padam. Nah itu. Dan yang kedua adalah tugasnya penyelamatan. Nah ini di penyelamatan ini banyak. Seperti tadi Bapak bilang bahwa menerima laporan ular, biawak masuk, ya, ada kucing terjepit. Nah itu di penyelamatan. Bahkan sampai PBA, penanggulangan bencana alam, itu kami tangani juga. Termasuk korban apabila memang ada yang terjebak saat terjadi kebakaran. Terjebak saat terjadi kebakaran. Oh, itu juga merupakan bagian. Betul. Karena tim kami di pemadam kebakaran ada dua. Ya, ada fighter, tempur, dengan rescuer. Oh, rescue. Rescue, penyelamatan. Jadi ketika kami datang ke TKK, tempat kejadian kebakaran, kami dua tim itu ada di lokasi. Ya, dua tim itu ada di lokasi. Dan alhamdulillah kemarin kami memiliki alat baru. Alhamdulillah. Memiliki alat baru yang modern lah, yang modern untuk support kita di rescuer, penyelamatan, di penyelamat. Jadi memang tugas pemadam kebakaran itu sangat universal, ya. Satu fungsi sejuta aksi. Ada pohon tumbang, kecelakaan, terjepit, terjatuh, tertusuk, tersetrum, mengambil orang tenggelam, mengambil mayat, ya, terkunci, kunci tertinggal di mobil, sampai cincin yang terjepit susah dikeluarkan, itu datang langsung ke kantor pemadam kebakaran. Bisa itu Pak ya? Bisa, itu sudah datang ke puskesmas. Puskesmas dirigi ke rumah sakit. Di rumah sakit dikembalikan ke pemadam kebakaran. Oke. Jadi sangat luar biasa. Apresiasi dulu dong pemadam kebakaran itu memang sangat luar biasa. Jadi intinya pemadaman dan penyelamatan. Ada dua tim, yaitu fighter dan juga rescue. Nah, terkait penyelamatan nih Pak. Ya. Selain memadamkan api yang berkobar begitu besarnya, pasti kan Bapak pernah ngalamin ada mungkin salah satu korban yang terjebak lah, atau mungkin ada nggak sih Pak pengalaman penyelamatan yang bikin Bapak terharu, bikin tim terharu dan merasa sangat bangga menjadi seorang pemadam kebakaran? Itu kejadian memang sudah lama. Kejadian di kebakaran di Subang Kota, di daerah Cimarga. Ya, kebetulan saya lagi piket. Itu ada satu rumah kebakaran. Dan posisi saya saat itu sebagai komandan regu.
Jadi tugas fungsi dari komandan ketika datang ke lokasi itu size up, menelaah, membaca situasi layout di lokasi, ya. Jadi nanti arah penyerang dari mana, dari kanan, dari kiri, sisi rambatan api yang sebelah mana, lokalisir itu harus mana. Yang diutamakan melokalisir bagaimana. Ya, ketika saya datang ke lokasi, saya langsung size up. Itu di pinggir rumah, di lokasi yang terbakar, ada seorang nenek-nenek sedang menyulam, sedang ngejahit, sedang menyulam. Ini kok si nenek-nenek anteng sendiri, hare-hare dengan keasikannya. Ternyata api sudah besar, cuman api belum keluar. Di rumah tersebut api sudah besar, api sudah keluar. Yang menjadi masalah ternyata memang gangguan pendengaran. Ya, saat itu saya rujuk, saya ambil si nenek, saya bopong, neneknya kaget, yang mungkin marah. Ini ngelawan. Ini apa? Kenapa saya diambil? Kenapa saya diangkat? Saya kepinggirkan, baru air masuk. Setelah masuk, karena ruangan sudah panas, akhirnya uap panas secara tiba-tiba masuk. Kaca yang tepat berada sekitar 3 meter dengan sirene itu meledak, pecah, nyemprot keluar. Tapi alhamdulillah sirenenya sudah saya angkat, sudah saya jawab. Timingnya tepat sekali. Alhamdulillah tepat sekali. Itu jadi salah satu pengalaman. Itu pengalaman luar biasa buat saya. Luar biasa buat. Ada kebakaran, betul. Ada nenek-nenek, lagi nyulam. Ternyata nenek-nenek mungkin sudah tua. Betul. Dengan sigap Bapak langsung nenek betul. Kemudian tertilah mungkin ledakan kaca. Iya. Akibat suhu yang begitu panas. Suhu panas. Itu jadi pengalaman. Iya, karena memang air yang sangat tiba-tiba masuk. Oke. Dalam pemadam. Nah, informasi nih Pak. Sebenarnya rata-rata nih di Subang khususnya penyebab terjadinya kebakaran di rumah, di pabrik atau itu rata-rata karena apa sih Pak? Nih masalahnya. Baik. Sebetulnya kalau di penyebab itu di rumah biasanya karena kelalaian. Ya, human error. Human error. Kelalaian human. Di antaranya benar atau? Contoh, kebocoran gas LPG. Ya, kebocoran gas LPG. Sering banyak ya terjadi sebetulnya. Kemarin baru terjadi. Oke. 2 hari ke belakang itu tepat di sini dekat Wesel itu kebocoran gas LPG, terdapat kebocoran antara sambungan selang dengan regulator. Selang regulator karena si yang punya juga setelah saya lihat objeknya ini ada vendor Pak. Betul Pak, saya akui itu kendor. Saya lupa untuk mengencangkannya lagi. Akhirnya karena ruangannya tidak support, ya, dalam artian ventilasinya kurang, tertutup semua, suhunya naik panas. Jadi ketika terjadi kebocoran, dari tungku langsung menyambar ke LPG tersebut. Maka terjadilah kebakaran. Tapi alhamdulillah warga banyak, sigapnya cepat. Hanya panik saja. Ini yang jadi masalah. Jadi masalah. Panik saja. Dan selanjutnya nih, apa yang harus dilakukan untuk masyarakat, edukasinya kepada masyarakat? Seandainya memang di rumah sudah terlihat percikan api yang bisa dibilang tidak bisa ditangani sendiri. Oke. Pertama, apa yang harus dilakukan Pak? Oke. Ketika terjadi kebakaran di rumah atau percikan, langkah-langkahnya. Yang pertama jangan panik. Itu udah mutlak itu. Yang pertama itu jangan panik. Yang kedua, turunkan satu daya listrik dari MCB. Ini circuit breaker itu diturunkan. Ya. Yang ketiga, lihat objek yang terbakar. Apakah dari gas LPG, apakah dari minyak atau dari listrik. Baik. Yang keempat, segera upayakan lakukan pemadaman dini. Bisa menggunakan apas, bisa menggunakan apar. Apa itu apas? Alat pemadam api sederhana. Apakah ada di rumah? Ada. Nanti kita kupas. Yang kelima, ternyata masih tidak padam. Nah ini, segera minta bantuan. Ke siapa bantuannya? Pertama ke tetangga, langsung pemadam kebakaran. Jadi ada sebenarnya hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat ya untuk mengatasi hal-hal seperti itu di awal terjadinya kebakaran. Oke Pak, bagi Pak Doni dan tim atau petugas dari pemadam kebakaran, menjadi seorang petugas pemadam kebakaran itu diperlukan mental yang kuat, keberanian, sosok yang heroik pastinya. Betul. Pernah nggak Pak ngalamin rasa
takut sebelum bertugas atau karena memang seiring berjalannya waktu pengalaman mengajarkan Bapak akhirnya mungkin sudah terbiasa atau seperti apa? Ada rasa takut nggak pas awal-awal bertugas khususnya nih Pak? Betul. Wajar kita sebagai manusia ada rasa takut, harus, kalau tidak bisa berbahaya ya. Justru kami di pemadam bertugas itu untuk tidak sembrono, dalam artian ada SOP-nya ya, ada SOP-nya, ada tahapan-tahapan. Jadi begini, ketika saya pertama bertugas agak ada rasa takut, wajar ya. Pertama kita menghadapi api, yang sudah tahu masyarakat ketika kebakaran itu semua lari. Ini pemadam kebakaran menghampiri ya, memadamkan dengan alat yang ada. Teknologi yang agak canggih menggunakan mobil pemadam kebakaran. Hal-hal yang perlu disikapi ketika di lokasi yang kami takutkan adalah perubahan struktur bangunan. Nah ini, perubahan struktur bangunan. Karena ketika kami menerima laporan, halo Pak, terjadi kebakaran. Kebakaran, jenis kebakaran apa Bu? Bangunan, gedung, gudang, rumah, sekolah, itu disampaikan nanti di telepon. Kedua, alamat, kita langsung berangkat. Ya, nah di situ kami persiapan alat yang harus kita bawa. Jadi yang ditakutkan di lokasi itu adalah pertama listrik, yang kedua perubahan struktur bangun. Ya, tiba-tiba roboh. Tiba-tiba roboh. Kami di 2008 pernah satu kejadian kebakaran. Saya sudah satu kali mengingatkan kepada warga, Jangan mendekat. Bapak, Ibu tolong jangan mendekat. Masih membandel, malah masa itu tambah masuk ke pavilion, masuk ke selasa rumah, nonton Plus 62, nonton. Setelah itu saya halo untuk keluar, 10 menit kemudian masuk lagi. Akhirnya saya dengan tendensius saya sampaikan, Bapak, Ibu tolong keluar dari parameter lokasi kebakaran. Biarkan kami yang menjadi korban, jangan sampai dari masyarakat. Karena itu suatu kegagalan buat kami petugas pemadam kebakaran ketika di lokasi ada warga yang menjadi korban. Nah itu, setelah saya bicara sekitar 2 menit, tiba-tiba ambruk roboh. Itu roboh, rata semua. Alhamdulillah hanya nozzleman yang terkena tangan kirinya dari pihak pemadam, dan warga semuanya lolos. Lagi-lagi edukasi ya Pak ya, buat masyarakat ya, pentingnya Edukasi yang penting. Edukasi buat masyarakat. Oke Pak, kembali ke nih akhir-akhir ini lagi yang lagi viral lagi nih. Kan banyak tuh kalau di medsos ya, di TikTok, Instagram, Facebook, kejadian-kejadian lucu nih. Kalau di Subang sendiri ada nggak sih Pak kayak kejadian-kejadian yang bukan hanya penyelamatan dan pemadaman, akhir-akhir ini mungkin ada tiba-tiba yang Pak, ini saya lagi ulang tahun nggak ada yang ngucapin atau tiba-tiba nge-video, ada nggak di Subang nih akhir-akhir ini seperti ini? Ada Pak, kebetulan bulan kemarin. Oke, apa itu Pak kejadiannya Pak? Jadi seorang karyawati perempuan datang ke kantor kami, dia sendiri surprise, saudaranya mungkin tidak di Subang, dia anggap juara sendiri itu temannya, jadi ingin memberikan surprise di kantor pemadam kebakaran. Yang saya bingung itu yang dibungkusan apa? Oke. Izin Pak, ini kue ulang tahun buat teman saya. Teman saya tidak tahu bahwa saya di sini akan memberikan surprise di kantor pemadam buat dia. Akhirnya saya berembuk dengan kepala Danton hari itu, dan kita kita setuju. Akhirnya make a plan, ya. Kita cari searching lagu selamat ulang tahun, ya. Dan temannya menelpon, tolong dong, aku di pemadam kebakaran. Loh, kenapa? Ada apa? Kesini cepet. Datang. Ternyata di luar ekspektasi, lumayan. Endingnya lumayan. Dia terharu, dia nangis, sampai akhirnya saya nggak percaya dapat berulang tahun di kantor pemadam kebakaran. Ulang tahun di hotel sudah biasa. Sudah biasa. Ulang tahun di villa sudah biasa. Tapi ulang tahun di kantor pemadam pun itu luar biasa. Ini tahu sekali lagi ini luar biasa. Jadi ada hal-hal seperti itu memang di Subang juga seperti itu ya? Ada, banyak. Oke. Baik Pak, selanjutnya nih, tanggapan keluarga. Support nggak sih Pak, khususnya kepada profesi Bapak sebagai seorang pemadam kebakaran, ada
Mungkin pesan dari keluarga siap Bapak mau tiba-tiba ada apa, saya mau tugas, apa nih yang selalu keluarga sampaikan sebelum tim bertugas? Jujur ya, saya selama 17 tahun berada di lapangan. 17 tahun berada di lapangan dan jarang sekali ada waktu luang saya untuk keluarga, apalagi buat anak saya. Mobil 24 jam ya Pak ya? 24 jam. Tapi emang ada lepas piket ya, ada lepas piket. Dan kebetulan ketika momen anak saya ulang tahun, pada saat hari libur, itu momen luar biasa, saya nggak bisa Pak. Saya nggak bisa hadir. Karena saya ada tugas yang harus saya laksanakan. Akhirnya keluarga mengerti. Hanya titip dari orang tua dan istri untuk selalu hati-hati dalam bertugas. Hanya satu yang tidak lepas sampai sekarang, anak saya sudah bekerja. Apa itu? Setiap saya mau geletak kerja, itu selepas salat subuh atau selepas jam 23 malam, saya selalu melihat anak-anak saya tidur. Dipastikan. Karena takut itu adalah saya melihat terakhir kali saya melihat anak saya sedang tidur atau sambil lihat mukanya. Saya amit ya, ketika bertugas yang ditakutkan saya pulang hanya nama saja. Itu yang saya takutkan. Jadi kebiasaan saya sebelum berangkat tugas, saya selalu melihat dan menatap anak saya sedang tidur. Sampai sekarang. Memang sudah jadi resiko pekerjaan. Sudah jadi resiko pekerjaan. Keluarga pun sudah memahami hal itu. Sudah memahami hal itu. Jadi tolong terima saya apa adanya. Ketika saya amit-amit pulang tidak berdiri dengan tegap, atau pulang kolesen saya yang hanya ke rumah, nama saya yang hanya ke rumah. Baik. Tapi kita selalu mendoakan ini tugas yang mulia, teman-teman di Damkar Subang Usia dan seluruh Indonesia bisa selalu memberikan untuk pelayanan terbaik, diberikan keselamatan. Bukan hanya untuk keselamatan orang lain, tapi juga untuk keselamatan diri sendiri. Oke Pak, ini bagi masyarakat nih, tantangan menjadi seorang petugas pemadam kebakaran di lapangan yang tidak masyarakat tahu itu apa sih Pak sebenarnya tantangan? Baik, nah ini Pak, jadi tantangan menjadi seorang petugas pemadam kebakaran di masyarakat, pertama, ketika kami di jalan, itu masih ada kendaraan di depan disebutnya line hogger, ya, jadi membandel, sirine sudah meraung, lampu strobo sudah menyala, klakson juga, dia masih di tengah. Jadi kami juga mengimbau kepada masyarakat karena kami dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 134 tentang hak utama prioritas pengguna jalan raya. Nomor 1 itu pemadam kebakaran. Yang nomor 2 ambulan, yang ketiga kendaraan yang akan menolong kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, kendaraan iring-iringan pejabat negara Republik Indonesia. Yang kelima, iring-iringan kendaraan pejabat tamu asing negara luar. Yang keenam, iring-iringan jenazah. Yang ketujuh adalah kendaraan atau rombongan yang telah mendapatkan izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke. Ini untuk masyarakat. Jadi pemadam kebakaran itu sesuai dengan undang-undang dapat prioritas paling pertama apabila memang ada terjadi kebakaran. Betul. Ada mobil pemadam kebakaran yang berjalan, itu kita harus memberikan akses atau jalan utama kepada pemadam kebakaran. Kita harus segera memberikan akses ya Pak ya. Jangan ngeyel. Tong bandel. Tapi masih ada ya Pak seperti itu. Masih ada. Dan kalau kita ketika terjadi kebakaran yaitu akses air yang sulit. Akses air yang sulit ketika kami pemadaman dan ternyata sumber airnya jauh atau sumber air tidak ada di dekat sekitar lokasi. Sehingga mau tidak mau kami harus mengambil sumber air terbuka terdekat. Mau itu kolam renang, mau itu kolam ikan, kami akan sedot. Apa yang membuat Pak Doni bangga jadi seorang pemadam kebakaran?
menjadi seorang petugas pemadam kebakaran memang pekerjaan yang sangat berisiko, ya. Tapi ada tapinya. Disitulah tantangannya, ya. Disitulah tantangannya. Ketika pekerjaan berhasil, itu akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Bukan Betul. hanya untuk pribadi ya, Bukan pribadi. keluarga, masyarakat juga yang Betul. tertolong menjadi kebanggaan yang sangat luar biasa. Kebanggaan Sangat mulia, sangat sekali. Nah, kembali lagi ke ini Pak, edukasi lagi ke masyarakat. Tadi seperti hal-hal yang harus kita lakukan apabila terjadi percikan api atau kebakaran di rumah. Tadi kita sempat menyinggung alat pemadam kebakaran itu asap ya Pak ya, apa? Apas. Apas. Nah, Oke, singkatan kita dari kupas. Alat pemadam api sederhana. alat pemadam api sederhana. Sederhana. Itu apa sih Pak sebenarnya apa Nah, sih? alat pemadam api sederhana itu ada di rumah. Contohnya handuk, Oke. spray, sarung, Taruh. sejadah, mukena, gorden, banyak. Selimut tetangga boleh? Boleh. Boleh, Boleh. asal diganti. Ya. Jemuran tetangga Boleh, Boleh, asal asal diganti. diganti. Jadi begini, Ya. ketika terjadi kebakaran, ya. kebakarannya tabung LPG, keluarin api, kita bisa mengambil handuk. Ambil handuk, celupkan ke air, langsung dituduk media atau objek yang terbakarnya dengan syarat mau handuk, mau sarung, mau spray itu dicelup dulu ke air. Itulah apas. Apas, Alat pemadam api sederhana. Api sederhana. Itu Sederhana. menjadi langkah awal ya Pak ya. Betul, Pertama Pak betul. tadi kalau terjadi percikan jangan panik ya Pak ya. Jangan panik. Kedua Pak. Turunkan satu daya listrik. Tiga Pak. Ketika kenali objek yang terbakar, apakah dari listrik, apakah dari kompor gas, atau dari minyak. Oke, selanjutnya Pak. Yang keempat, segera lakukan pemadaman mandiri. Lima. Yang kelima, masih tidak padam, segera minta bantuan tetangga dan telepon pemadam kebakaran. Loh, bisa. Oke. Kesalahan umum yang rata-rata terjadi di masyarakat apa nih? Baik. Nah, ini ya kesalahan umum yang sering terjadi di masyarakat. Pertama, yaitu adalah panik dan tidak dapat mengendalikan situasi. Yang kedua, mungkin kesalahan poin ketiga, yaitu tidak dapat menyikapi objek yang terbakar. Sudah tahu dari listrik, ini malah membawa handuk dicelup ke air. Cuman poin kedua menurunkan satu daya listrik, lupa. Dia tempel. Tep, setrum. Itu lebih bahaya Pak ya. Itu lebih bahaya. Panik intinya. Panik ini. Intinya Jangan panik intinya. Jangan panik. Kuasai Situasi. Jangan situasi menguasai kita. Oke, jangan situasi yang menguasai kita. Oke. Himbauan nih Pak kepada masyarakat untuk mencegah seminimalisir mungkin supaya di rumah, di tempat kerja, di Baik. gedung, di sekolah tidak terjadi kebakaran. Baik. Untuk mencegah kebakaran itu di rumah atau di tempat kerja, pertama kita harus selalu memeriksa secara berkala tentang pemeliharaan listrik, wiring, instalasi listrik. Yang kedua, pemeriksaan penggunaan LPG, yaitu memeriksa antara sambungan selang LPG dengan kompor atau tungku, memeriksa sambungan selang LPG dengan regulator, dan memahami kaidah-kaidah tata cara penggunaan dari LPG tersebut. Yang ketiga, untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membuang puntung rokok sembarangan. Yang keempat, menggunakan satu daya listrik, menggunakan fasilitas atau perangkat listrik harus sesuai dengan KHA, kekuatan hantar arus kabel tersebut. Yang keempat, mungkin sekarang sedang booming, itu adalah EV, electric vehicle. Ini yang akan saya terangkan. Boleh nih Ini. Pak, menarik nih. Ini akan Motor listrik nih ya Pak ya? Motor listrik Nah. dan sepeda listrik. yang Nah, gimana Pak ini menarik. Nah, ini untuk masyarakat Subang khususnya, untuk yang memiliki motor listrik, sepeda listrik, ya, ataupun ya naik kasta untuk Mobil roda 4 listrik. mobil listrik. Ya, perlu diketahui sampai sekarang pemadam kebakaran di seluruh dunia belum dapat mematikan kebakaran kendaraan listrik.
kebakaran kendaraan listrik. kendaraan listrik belum Dapat mematikan. Solusinya, formulanya belum ada. Belum Apa ada. tuh Pak yang menjadi kendala Ya. Pak? Karena kenapa? Karena kendaraan listrik itu sejatinya, contohnya mobil, Ya, itu baterainya tepat ada di tengah. ditanam ya, ada Ditanam di mobil. tengah. Oke. Di mobil, di tengah sasis, di bawah jok penumpang itu harus full tertutup. Tidak ada lubang satupun celah untuk debu, bahkan debu masuk pun mungkin tidak boleh. Untuk bisa mencabut deh, mencongkel. Apalagi mencabut itu. Nah, kenapa bisa terjadi kebakaran listrik? Apa kendaraan listrik? Itu kemungkinan besar ada kerusakan dari sel-sel batu baterai listrik tersebut antara anoda dengan katoda dan separator perisahnya itu terjadi leaking, ya, leleh, ada yang meleleh, akhirnya jadi konslet. Nah, jadi ketika kebakaran mobil listrik, ya, ini jadi momok yang sangat luar biasa di seluruh dunia. Ada kiat-kiat ketika menggunakan kendaraan listrik, mobil listrik khususnya, pada saat di jalan ternyata keluar asap nih. Salah satunya adalah menurunkan mobil tersebut ke sungai. Oke. Kedua, kalau ada danau, segera mengarahkan mobil listrik tersebut ke danau. Coba bayangkan, harga mobil listrik sekarang berapa? Itu yang jadi masalah. Dan sekarang ada permasalahannya, seperti kemarin kejadian di Jakarta, itu salah satu merek mobil kendaraan listrik terbakar, itu di dunia, di luar negeri juga sama, itu ditutup oleh selimut khusus. Hanya ditutup saja. Ditutup, sudah selesai. Karena kenapa? Ketika terjadi leaking, batu baterai listrik, anoda dengan kakoda, terjadi konsleting, dan kita siram dengan air, bukannya padam, Tapi tambah membesar, meletup dan mengejar sumber air. Nah, itu kebakaran listrik. Dan akan saya terangkan, ini adalah tata cara mencharging dan menyimpan sepeda listrik dan motor listrik buat masyarakat. Mohon maaf nih Pak, sebelum lanjut nih tentang edukasi kepada Iya. masyarakat, motor listrik, sepeda listrik. Di Subang pernah ada nggak Pak kejadian dari sepeda listrik, motor listrik yang menyebabkan kebakaran gitu? Baik, untuk sejauh ini alhamdulillah di Subang tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini penting, jangan sampai ada. Jangan sampai Karena ada. sampai saat ini pemadam kebakaran masih belum menemukan formula. Betul. Ya. Betul. Untuk bisa langsung memadamkan. Untuk bisa langsung memadamkan dengan senjata kami, amunisi berbentuk air, belum ada. Sampai vendor-vendor dari perusahaan alat pemadam api ringan juga masih memformulasikan ini racun api apa ini yang tepat sampai sekarang. Untuk menangani terjadinya kebakaran apabila disebabkan sepeda listrik atau motor listrik. Dan sampai sekarang kami mensosialisasikan itu kepada masyarakat karena setiap hari kami kedatangan murid TK PAUD ke kantor pemadam kebakaran, dan TK PAUD ditangani oleh para Sri Kandi Damkar dan orang tua siswanya ditangani oleh kami, tim fighternya. Jadi sosialisasi tentang kendaraan sepeda dan motor listrik. Ya, yang artinya itu ketika bagaimana cara menyimpan kendaraan sepeda dan motor listrik dan cara mencharging kendaraan sepeda motor listrik. Nah, ini penting. Silakan Pak Doni. Baik, cara menyimpan kendaraan motor listrik, pertama tidak berdekatan dengan barang-barang yang mudah Terbakar. Kertas, kayu, Kain. tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh disimpan berdekatan dengan kendaraan berbahan bakar purba. Oke. Mobil, bensin, Lagi ngecas, solar. di sampingnya ada motor Betul. bensin. Nggak boleh ya Pak ya? boleh. Disimpan pun di garasi nggak boleh. Nggak boleh. Sebetulnya tidak boleh. Yang ketiga, menyimpan kendaraan listrik harus di luar. Dalam artian tetap terlindungi dari hujan dan paparan matahari langsung. Dan berikutnya akan saya terangkan bagaimana cara mengecas, mencharging kendaraan sepeda atau motor listrik. Pertama, harus dengan adaptor bawaan kendaraan listrik tersebut. Yang kedua, mempersiapkan kabel atau cord dalam keadaan baik. Yang ketiga, menyambungkan kabel port ke catu daya listrik. Yang keempat, pastikan mini circuit breaker
itu tertutup, ya, terposisi off. Posisi off, baru itu bisa di charging. Yang kelima, pada saat, nah ini harus diperhatikan, pada saat proses pengecasan, si pemilik harus selalu memantau progres peningkatan dari persentase batu baterai tersebut pada saat mengecas. Dan yang keenam, ketika mengecas, di rumah harus ada orang, jangan ditinggalkan. Itu yang penting, jangan ditinggalkan. Dan proses yang mengecas yang terakhir, tidak boleh di dalam rumah. Tidak boleh. Harus di luar rumah tapi aman dari hujan dan paparan panas. Oke. Sepeda listrik, Motor motor listrik, mobil listrik, Mobil itu bisa dibilang hal baru nih Pak. Hal Ini baru. penting buat masyarakat mengetahui Betul. edukasi Betul. hal seperti itu. Betul. Tapi handphone nih Pak, Nah, semua orang rata-rata punya Betul. handphone. Salah satu penyebab terjadinya kebakaran itu bisa terjadi karena handphone yang meledak. Ada kejadian seperti itu kan nih Pak ya? Boleh Pak ini edukasi juga nih buat masyarakat. Seperti apa nih Pak? baik, HP, handphone, semua orang udah tahu. Ini adalah tool alat yang mobiling. Artinya dibawa kemana-mana. Betul. Ya, majornya ini bisa terjatuh. Ya, bisa terbentur. Apakah akan ada perubahan di dalam? Pasti ada. Saya akan terangkan cara mencharging. Cara mencharging HP atau handphone. Pertama, HP ini harus face off. Artinya menghadap ke bawah. Ke bawah. Ya, layar menghadap ke bawah. Ya, diuntungkannya kalau menghadap ke atas takutnya ada benda jatuh. Kenapa ini harus face off menghadap ke bawah? Sejatinya HP batu baterainya ada di belakang. Ada di belakang. Setidaknya ini dapat kena angin. Uap panas bisa terbuang. Oke. Kedua, ketika proses ngecas HP itu pertama tidak boleh HP disimpan di atas bantal, di atas karpet, di atas sofa. Ditutup bantal nih. Bu. Bahan-bahan Nah, itu. Kenapa? Karena bahan-bahan itu dapat menyimpan panas, tidak mengeluarkan panas. Ya, kenapa? Karena saya pernah 2 kali kasus di wahana pendidikan agama, suatu agama, asramanya terbakar. Kita semua tahu kalau para siswa santri tidak boleh bawa bawa HP. Ada yang membandel ketika ada penjaga keliling, dia simpan sembunyikan. tutup oleh bantal. Tahunya siswa tersebut menginap di asrama temannya. Ini panas. Posisi dicas. Tidak dicas. Posisi dicas. Mungkin usia baterainya. Oke. Kan itu baru dicas. Masih panas. Dia simpan di kuju. Akhirnya keadaan si batu baterai dari HP tersebut tidak stabil, tidak DHI. Terjadilah percikan. Akhirnya satu asrama landai itu habis. Gara-gara. Berikutnya, ketika charging HP, usahakan posisi adaptornya itu tertancap kuat, kokoh, atau terpasang di stop kontak itu harus kokoh. Tidak boleh biasanya kalau mencolok longgar, betul, mencolok port stop kontak televisi, HP suka ada bunyi, segera cabut dan perbaiki. Kenapa? Itulah yang disebut dengan arus pendek. Itu loncatan listrik. Oh iya. Lama-lama panas. Si adaptor akan meleleh. Sampailah ke karpet. Terjadilah kebakaran. Oke, itu hal penting ya. Hal-hal penting. Dan sama seperti motor dan sepeda listrik, saat ngecas Betul. handphone harus selalu dikontrol ya. Si Dan- kapasitas. betul. Dan yang terakhir, setelah dicas, itu chargernya harus dicabut. Oke. Karena kenapa? Banyak sekarang dicas, dicabut HP-nya, chargernya tetap menempel. Oke. Itu juga bahaya, Pak ya. Itu juga bahaya. Begitu dengan kendaraan, sepeda listrik, motor listrik, langsung dicas. Apalagi nelfon sambil HP-nya dicas. Tidak boleh. Tidak Kejadian boleh. 2022. Oke. Ya, itu umur 5 sampai 6 tahun dua-duanya meninggal. Baik, Pak Doni, ngobrol sama Pak Doni sebagai petugas pemadam kebakaran ini seru nih. Ya. Tegangnya ada, tapi kalau akhirnya ini bagi saya pribadi nih, pemadam kebakaran seolah-olah citranya lagi bener-bener deket banget sama masyarakat nih. Betul. Satu lagi nih Pak, Ya. kan momen kelulusan nih kemarin.
SMP, Betul. SMA banyak yang Betul. mengundang nih. Betul. Petugas damkar sama mobilnya community. Betul. Apa nih Pak sebenarnya nih Pak? Gimana nih Pak? Jadi memang mungkin bisa disebut dari gubernur kita ya, Oke. Pak ADM, Pak Tariuk, untuk tidak melakukan perpisahan secara euforia berlebihan. Pertama. Oke. Yang kedua, tidak ada study tour. Tidak ada. Yang akhirnya dirujuklah pemadam kebakaran yang sedang booming sekarang. Dan sekarang hari ini juga kami ada penyemprotan ke wilayah utara setiap hari. Setiap hari, Pak. Momen kelulusan. Momen kelulusan. Perpisahan ya Pak ya. Perpisahan. Jadi memang banyak klinik ketika siswa-siswi atau guru kepala sekolahnya datang ke kantor kami untuk meminta penyemprotan. Ya, dalam artian momen kelulusan. Setelah ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Pertama, apakah masuk mobil pemadam kebakaran ke sekolah tersebut? Karena ukurannya kan besar dan Besar tinggi. Sudah ada gapura, Pak. Iya, Sudah ada gapura di atas. Yang kedua, apakah bahu atau badan jalannya kuat menahan bobot 12 ton? Mobil pemadam Mobil kebakaran. pemadam kebakaran. Yang ketiga, apakah di sana sudah safety dengan arus listriknya? Nah itu. Jadi Yang tidak serta merta ditelepon Pak ini mau kelulusan ya lah. Kami datang tidak. Dicek terlebih dahulu. Dicek terlebih dahulu. Apakah jaraknya jauh atau tidak, bisa masuk atau tidak, apa kita harus gelar selang atau bagaimana. Yang empat nih, yang terakhir, boleh euforia siswa-siswi, tapi tidak boleh keterlaluan. Berlebihan. Yang artinya nanti momen yang sukaria jadinya momennya tidak mengenakan kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik. Pak Doni Suparman, terima kasih sudah hadir di Notif Ngobrol Inspiratif Siap. Korpri Kabupaten Subang. Terima kasih atas kesempatan, terima kasih atas informasi, terima kasih atas wawasan dan edukasi yang sangat luar biasa. Siap. Sehat-sehat dan selamat terus Amin, tentunya untuk amin, para amin, petugas amin. pemadam kebakaran Amin, di terima Kabupaten kasih. Subang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tentunya mengikuti obrolan inspiratif bersama kami pada kesempatan kali ini. Saksikan berikutnya Notif selanjutnya Korpri Kabupaten Subang, Solid berkualitas. Saya Adam Amali pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.